Banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan terkait KKM manufaktur berapa sih Mas? Manufaktur sudah dibagi dua gelombang, gelombang 1 dan juga gelombang 2. Di gelombang 1 sendiri tidak ada campur tangannya dengan servis 1, tapi di gelombang 2 ada servis 1. Untuk jumlah pesertanya 23.000 sama, 23.000 juga di gelombang 3 manufaktur, namun dicampur dengan servis 1 sejumlah 300-an lebih ya. 300 lebih. Jadi ini ada pertanyaan yang sangat sulit sekali yang harus saya jawab. Namun ini hanya prediksi, boleh meleset, boleh tidak. Kadang meleset, kadang juga tidak. Boleh percaya atau tidak. Buat teman-teman yang punya prediksi, nanti monggo setelah melihat video ini ataupun menyimak video ini bisa komen di bawah. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahno Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi ataupun membuatkan sebuah video yang request dari teman-teman, yang mana teman-teman ingin mengikuti ujian IPS Topik ataupun yang akan mengikuti ujian IPS Topik di tahun 2024 di sektor manufaktur. Banyak sekali ya, kemarin sudah saya buatkan phishing, servis 1 belum, servis 2 sudah, namun belum lengkap. Nanti akan saya buatkan sendiri untuk servis 2 dan servis 1. Nah, kali ini saya akan mengulas terkait prediksi KKM di manufaktur sendiri. Nah, sebelum saya mengulas terkait manufaktur untuk tahun ini ataupun ujian tahun 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2023 untuk peraturannya tidak ada tes skill, namun KKM-nya setelah mendapatkan nilai itu langsung mengikuti skill test. Namun hanya formalitas saja, tinggi badan, berat badan, dan juga tidak buta warna. Dan di tahun ini berbeda dengan tahun 2023-2022. Di tahun ini setelah mendapatkan ataupun setelah menyelesaikan tahap 1 ya, setelah tahap 1 langsung tes buta warna. Untuk phishing sendiri sudah ada informasinya bahwa yang 30 mendapatkan 30 poin itu langsung tes buta warna. Yang di bawah 30 poin dikeluarkan dari kelas ataupun tereliminasi ya, keluar dari ujian. Jadi bahwa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, meskipun sudah tes buta warna belum ditentukan teman-teman lulus ya, belum ditentukan lulus. Masih ada seleksi lagi yang namanya ranking. Nah, di situ di phishing pun mungkin juga sama, meskipun sudah ikut tes buta warna, di situ juga masih ada yang namanya ranking. Jadi teman-teman tetap di ranking, entah itu berapa ketentuannya dari HRD sendiri. Entah nanti di phishing 5.000 atau berapa, nanti kita lihat saja. Nah, di sini sebelum kita mengulas untuk manufaktur, nah kita lihat dulu untuk tahun 2017. Ini mungkin video ini sedikit panjang ya, karena saya akan menjelaskan secara real ataupun detail terkait prediksi saya. Di tahun 2017 dengan peserta 30.000 dan kuota 7.000, hampir sama dengan tahun ini. Tahun ini 7.000 sekian. 129 mungkin ya untuk tahun ini. Kemarin saya sedikit lupa, namun sekitar 7.000 untuk kuotanya. Dan yang lulus pertama itu adalah 9.393 ya. Untuk tambahannya 9. Dan ini belum masuk tes skill teman-teman. Ini belum masuk tes skill. Untuk tes skillnya sendiri nanti gugur sampai angka 7.000 kelulusan di tahun 2017. Sedangkan tahun 2018 untuk pesertanya 16.000, kuotanya 700, dan ternyata diloloskan 1.300 yang lulus ya. Dan KKM-nya 185 untuk 2018, sedangkan 2017 72 ataupun 145. Ya, 145 di tahun 2017 saya tidak lulus kemarin. Selanjutnya 2019 gelombang pertama 7.931 dan gelombang 2 15.160, dan peserta di gelombang 1 lolos 2.500 ya. 2.500 kuotanya, maksudnya kuotanya 2.500 dan yang lolos 2.760. Sedangkan di gelombang 2 2019 4.000 dan yang lolos akhirnya 4.951 ya. Tetap ada tambahan kuota.
Dan untuk KKM-nya sendiri ketika itu kuotanya sejumlah 7.000 ya. 7.000 sama ini teman-teman. Yang di tahun 2019 ini kuotanya juga sama. Kelulusannya semua 7.000 dan akhirnya mendapat nilai 160 dan 165 2019. Ini teman-teman harus simak detail. Ini jangan di-skip. Supaya teman-teman nanti tidak salah paham di belakang video ya. Dan 2021 di gelombang 1 dan gelombang 2, gelombang 1 10.365 untuk pesertanya dan lolos kuotanya 1.500, sedangkan yang lulus 1.677. Dan di gelombang 2 2021 ataupun 2020 12.000 peserta 12.912, kuotanya 1.800 dan yang lolos 2.290. Jadi sekitar 3.900 yang lolos di tahun 2021. Untuk kuotanya atau ini KKM-nya maksud saya, KKM-nya 180 dan 175 di gelombang 2. Dan ini kuotanya sangat sedikit sekali ya untuk di tahun 2021. Dan pesertanya hanya 22.000. Nah, ini bisa dijadikan patokan nanti ya. Ini yang saya jadikan patokan nanti di tahun 2021 ya, di teman-teman ini. Selanjutnya 2022 pesertanya 9.395 dengan kuota 2.000, yang lolos 2.133 dengan KKM 175 teman-teman. Selanjutnya 2022 5.955 peserta dan kuotanya 1.000 dan akhirnya lolos 1.433. Nah, dengan nilai 180. Ini sejumlah 3.500 teman-teman ya untuk jumlah kelulusannya gelombang 1 dan gelombang 2 2022. Ini juga saya jadikan patokan. 2023 sendiri sudah ada teman-teman kemarin sudah tahu untuk pesertanya kurang lebih 30.000 lebih ya. Di gelombang 1 4.789 dan di gelombang 2 13.110, gelombang 3 12.101 dan di gelombang 1 sendiri kuotanya 2.000 dan di gelombang 2 dan 3 antara 4.000. Namun yang lolos 2.035 gelombang 1 dan gelombang 2 5.585, gelombang 3 5.270. Dan di sini bisa kita lihat untuk KKM-nya semua sama di gelombang 1 dan juga gelombang 3. Dan ini tidak bisa dijadikan patokan karena pesertanya berbeda dengan di tahun 2024. Nah, kita lihat untuk tahun 2024 sendiri. Kita lihat di kuota di peserta di tahun 2021. Peserta tahun 2021 22.000, 23.000 ya teman-teman. 23.000 untuk peserta di tahun 2021 itu gelombang 1 dan juga gelombang 2. Sedangkan yang lolos sekitar 3.900 ya, yang lolos, yang akhirnya lolos semuanya 3.900 lebih. Dan untuk 2022 sendiri untuk pesertanya sekitar 16.000, kurang lebih 16.000. Dan yang peserta yang lolos di tahun 2022 3.500. Nah, dengan nilai KKM-nya sama 175 dan 180. Nah, di sini sudah bisa kita lihat untuk peserta di gelombang 1 tahun 2024 manufaktur ya, di gelombang pertama ataupun gelombang 2 maksud saya, di gelombang 2 manufaktur jumlahnya pesertanya 23.000 dan kuotanya 7.000 itu akan dibagi menjadi 2. Mungkin di gelombang 2 ini manufaktur tidak ada kaitannya dengan servis, nanti mungkin kuotanya akan lebih banyak dibandingkan di kuota gelombang 2 manufaktur gelombang ataupun sama. Jika disamakan kurang lebih 3.600. Nah, jika kuotanya 3.600, kita bisa melihat di tahun 2021 dan juga tahun 2022. Untuk pesertanya 23.000 dan ada yang 16.000, itu yang lolos sekitar 3.900 dan juga 3.500. Jadi di sini bisa dipatok menjadi 175 KKM-nya teman-teman untuk gelombang 2.
dan juga gelombang 3 mungkin juga sama. Namun di sini ada yang tes buta warna terlebih dahulu. Jadi di tes buta warna nanti kita ambil berapa poin, Mas? Kemungkinan besar kita nanti akan 80. Nilai 80 akan ikut di tes buta warna, kemungkinan besar. Karena di phishing sendiri nilai 30 sudah dikeluarkan, 30 di bawah maksudnya ya. 30 di bawah dikeluarkan dan 30 bisa mengikuti tes buta warna. Mungkin besar kalau prediksi saya nilai 80 itu nanti akan masuk ke tes buta warna. Jadi nilai KKM-nya 160 itu nanti teman-teman bisa masuk ke tes buta warna. Itu belum menentukan kalian untuk lolos di selanjutnya. Masih ada di seleksi ketika kita buta warna. Kalau semuanya bisa mencapai 175, maksud saya untuk nilainya 175 di pertama ataupun bahasa, insya Allah mungkin teman-teman bisa mengikuti tes skill. Jadi buatlah semaksimal mungkin. Ini hanya prediksi saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menggambarkan sendiri. Monggo silahkan yang punya prediksi ataupun punya gambaran berapa nilai KKM di tahun 2024 ini terkait manufaktur 1 dan juga manufaktur 2. Maksud saya gelombang 2 dan juga gelombang 3 ya. Kalau saya sendiri 80 nanti bisa langsung tes buta warna. Dan untuk tes terakhirnya itu 180. Dan itu nanti 175 maksud saya. Itu nanti masih ada di skill test ya. Skill test nanti teman-teman harus memperjuangkan lagi untuk mendapatkan nilai supaya nanti dijumlah menjadi satu, menjadi ranking yang lebih tinggi, masuk dalam kriteria 3.500 ataupun 7.000 peserta yang di jumlah kuota ya. Maksudnya sudah masuk dalam kuota 7.000. Nah, mungkin itu saja terkait KKM yang sudah saya berikan prediksi buat teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang mempunyai prediksi sendiri, monggo silahkan komen di bawah supaya teman-teman yang lain bisa menggambarkan sendiri. Dan saran saya tetap semangat, jangan dijadikan KKM itu hanya sebuah patokan. Saya harus mendapatkan sekian, namun jadikanlah KKM ini gambaran saja dan memberikan semangat buat Anda untuk mencapai nilai lebih tinggi di KKM. Nah, saran saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.